Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman, menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga siapapun yang meminum air tersebut maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diwafatkan. Ainul Hayat diyakini berasal dari tetesan air surga yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia. Kisah tentang telaga Ainul Hayat ini erat hubungannya dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain, seorang raja agung yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penasehatnya yaitu Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kisah tentang telaga Ainul Hayat tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam Al-Quran telaga ini disebutkan berada di tempat terbitnya matahari, dalam artian tempat tersebut berada di sebelah timur, namun hingga kini belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Dikisahkan suatu ketika, Raja Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju tepi belahan bumi yang lain, bersama dengan utusan Allah untuk mendampinginya yaitu Malaikat Rafail. Ketika di tengah perjalanan, Malaikat Rafail memberitahukan Raja bahwa Allah telah menciptakan sumber mata air di bumi bernama Ainul Hayat. Barang siapa yang meminum airnya seteguk, maka ia tidak akan mati hingga hari kiamat datang, atau ia sendiri memohon agar Allah yang mematikan. Raja Zulkarnain pun penasaran lalu bertanya kepada Malaikat Rafail tentang di mana lokasi mata air abadi tersebut. Malaikat Rafail pun menjawab bahwa Ainul Hayat berada di bumi yang gelap. Raja Zulkarnain kemudian mengumpulkan para alim dan bertanya kepada mereka dengan mempertanyakan hal yang sama. Salah satu orang alim yang ia tanyai adalah Nabi Khidir alaihi salam, namun jawabannya pun sama. Akhirnya, Nabi Khidir menjadi salah satu teman perjalanan Raja Zulkarnain dalam ekspedisinya mencari Ainul Hayat. Mereka menempuh perjalanan jauh selama 12 tahun hingga menjumpai tempat keluarnya matahari tepat pada arah kiblat. Saat sampai di tepi bumi yang gelap itu, mereka masuk ke tempat tersebut dan berjalan hingga mendapatkan wahyu dari Allah. Setelah mendapat wahyu tersebut, Nabi Khidir mulai berjalan dalam gelap menuju ke sebelah kanan jurang dan berhasil menemukan Ainul Hayat. Ia langsung meminum airnya dan mandi di Ainul Hayat tersebut. Setelah meminum air dan mandi di Ainul Hayat, Nabi Khidir alaihi salam menyadari bahwa Raja Zulkarnain tidak pernah tahu kejadian tersebut. Nabi Khidir melihat sang raja berkeliling selama 40 hari di tempat yang gelap gulita itu tanpa berhasil menemukan yang ia cari. Kisah perjalanan ini tercatat dalam beberapa kitab tafsir, seperti Badai As-Zuhur dan Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Kisah ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada hamba-hambanya yang beriman. Dari kisah inilah para ulama ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir alaihi salam masih hidup sampai hari ini, tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Kisah pencarian Ainul Hayat tidak saja sebatas pencarian Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam. Pada abad ke-14 ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand. Juan Ponce de Leon ditugaskan dalam memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian tersebut atau dalam Islam disebut dengan Ainul Hayat. Tetapi sampai akhir hayatnya Ponce de Leon tidak menemukannya, hingga ia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman. Artinya tempat ini masih misterius sampai saat ini. Bayangkan saja, seandainya tempat ini benar ditemukan, pastilah orang di seluruh dunia akan meminumnya dan tak akan lagi takut akan datangnya kematian. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Seperti Raja Zulkarnain meskipun menginginkan Ainul Hayat atau air keabadian, tetapi Allah tidak memberikan kepadanya padahal letak Ainul Hayat sudah dekat dengannya. Melainkan Allah memberikan sebuah anugerah kehidupan abadi melalui Ainul Hayat tersebut kepada Nabi Khidir alaihi salam sebagai penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian yang tulus beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.